Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ketika memasuki usia dewasa, memiliki rasa cinta terhadap lawan jenis akan timbul. Ada ungkapan mengatakan dari mata turun ke hati. Dari perasaan suka sama suka, lantas muncul keinginan untuk membina hubungan cinta yang lebih serius, yaitu menikah. Tapi tahukah historian ada mitos tentang pernikahan? Dalam kehidupan masyarakat, ada sebuah mitos, yaitu larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa, yang memiliki akar sejarah yang kuat yang berasal dari peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi. Mitos ini telah menjadi fenomena sosio-budaya yang bertahan selama berabad-abad di Indonesia. Kepercayaan ini sering dikaitkan dengan potensi kesialan, ketidakharmonisan, atau perceraian dalam rumah tangga. Pada video ini, saya akan menguraikan secara rinci bagaimana peristiwa politik dan konflik kehormatan pada masa lampau berkembang menjadi trauma kolektif dan kemudian mengkristal menjadi sebuah norma sosial yang bersifat mitologis. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada pertengahan abad ke-14, struktur geopolitik di bagian barat Nusantara didominasi oleh dua kerajaan besar. Di Jawa Timur, berdiri Kerajaan Majapahit, yang saat itu berada di puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sri Raja Sanagara atau lebih dikenal sebagai Prabu Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit didukung oleh sosok visioner sekaligus ambisius, Mahapatih Gajah Mada, yang memiliki misi politik untuk menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah payung Majapahit melalui Sumpah Palapa. Di wilayah barat, tepatnya di tanah Pasundan, berkuasa Kerajaan Sunda, yang sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran oleh sumber Jawa. Kerajaan tersebut pada masa itu dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang berdaulat, mandiri, dan tidak pernah berhasil ditaklukkan secara militer oleh Majapahit. Status ini menjadi hambatan politik tunggal bagi tercapainya Sumpah Palapa yang diidamkan Gajah Mada, di mana Sunda harus tunduk setidaknya secara simbolis. Akar konflik yang berujung pada tragedi Bubat bermula dari sebuah inisiatif diplomatik berbungkus asmara. Prabu Hayam Wuruk setelah mendengar kabar mengenai kecantikan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Prabu Linggabuana, secara pribadi mengusulkan pernikahan. Dalam tradisi kerajaan pada umumnya, pernikahan antara Raja Majapahit dan Putri Sunda akan menjadi perjanjian persahabatan yang setara atau wiwaha, mengikat persekutuan damai antara dua kerajaan besar. Prabu Linggabuana menyambut baik lamaran ini dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat hubungan bilateral. Oleh karena itu, rombongan besar kerajaan Sunda, termasuk Prabu Linggabuana, keluarga inti kerajaan, bangsawan, serta pengiring kehormatan, berangkat menuju Majapahit. Mereka tiba dan ditempatkan di sebuah pesanggerahan yang telah disiapkan di lapangan Bubat. Kedatangan rombongan Sunda ini murni bertujuan untuk melangsungkan upacara pernikahan yang menghormati martabat kedua belah pihak. Momen kedatangan rombongan Sunda di Bubat pada tahun 1357 Masehi segera diinterpretasikan secara berbeda oleh Mahapatih Gajah Mada. Dia memandang peristiwa ini sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan Sumpah Palapa
tanpa harus mengerahkan kekuatan militer berskala besar. Gajah Mada berargumen keras di hadapan Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka tidak boleh diperlakukan sebagai calon permasyuri atau wiwaha dari kerajaan yang setara. Sebaliknya, Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai upeti atau persembahan dari negeri taklukan. Tuntutan ini memiliki implikasi politik yang sangat serius, yaitu jika diterima, Kerajaan Sunda secara de jure dan de facto akan melepaskan kedaulatannya dan mengakui statusnya sebagai bawahan atau vasal dari Majapahit. Tuntutan ini yang berasal dari Gajah Mada dan bukan dari Hayam Wuruk seketika mengubah suasana pernikahan menjadi krisis politik yang mematikan. Ketika tuntutan Gajah Mada ini disampaikan kepada Prabu Linggabuana, Raja Sunda dihadapkan pada pilihan yang menempatkan martabat kerajaan di atas segalanya. Menerima tuntutan berarti mengkhianati kedaulatan leluhur. Sementara menolaknya berarti mengundang peperangan di tengah keterasingan dan kekurangan sumber daya militer. Prabu Linggabuana didorong oleh prinsip kehormatan kedaulatan secara mutlak menolak tuntutan untuk menjadikan putrinya sebagai persembahan. Penolakan tegas ini merupakan pukulan langsung terhadap ambisi Gajah Mada. Mahapatih Majapahit yang tidak mau kehilangan muka dan gagal memanfaatkan kesempatan politik ini, segera memerintahkan pasukan Majapahit untuk mengepung dan menyerang rombongan Sunda di lapangan Bubat. Meskipun menyadari bahwa mereka kalah jumlah dan perlengkapan, rombongan Sunda memilih untuk melawan dengan gagah berani dalam tradisi puputan, bertarung hingga akhir demi mempertahankan harga diri dan kehormatan kerajaan. Seluruh rombongan kerajaan Sunda, termasuk Prabu Maharaja Linggabuana, gugur dalam pertempuran tragis tersebut. Tragedi mencapai puncaknya pada nasib Dyah Pitaloka Citra Resmi. Menyaksikan kehancuran total keluarganya dan menyadari bahwa dia akan diserahkan secara paksa sebagai simbol penaklukan, sang putri mengambil keputusan untuk melakukan bela pati atau mengakhiri diri sendiri. Tindakan ini adalah bentuk perlawanan terakhir dan mutlak yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan kerajaan Sunda agar tidak ternoda sebagai persembahan kepada penakluk. Pengorbanan Dyah Pitaloka mengakhiri krisis politik tersebut dengan catatan yang sangat pahit bagi Majapahit, meskipun mereka memenangkan pertempuran. Sementara di Sunda, trauma ini diwariskan kepada pewaris tahta, Niskalawastu Kancana, adik dari Dyah Pitaloka, yang sangat berduka dan murka. Dia kemudian menetapkan kebijakan yang melarang keturunan kerajaan Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Kebijakan ini yang awalnya merupakan sanksi politik istana untuk menjaga kehormatan dan menghindari tragedi serupa, seiring waktu meresap ke dalam kesadaran sosial masyarakat Sunda. Trauma kolektif atas pengkhianatan di Bubat menyebabkan munculnya mitos bahwa pernikahan Sunda Jawa akan membawa kesialan atau penderitaan, yang secara tidak sadar mencerminkan takdir tragis Dyah Pitaloka. Itu tadi sejarah Perang Bubat yang kemudian menjadi mitos larangan pernikahan orang Jawa dengan orang Sunda. Mitos ini bukanlah sekedar tahayul tanpa dasar, melainkan sebuah artefak kultural yang berfungsi sebagai pengingat kolektif atas konflik kehormatan dan kedaulatan. Meskipun dalam konteks Indonesia modern, mitos ini semakin memudar. Seiring meningkatnya kesadaran multikultural, pemahaman terhadap akar sejarahnya sangat penting.
untuk mengurai kompleksitas hubungan antara etnis di Nusantara dan menghargai nilai-nilai kedaulatan dan martabat yang dipegang teguh oleh kedua belah pihak di masa lampau. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.